Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, imamil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa aid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pokoknya pokok NW, pokoknya pokok NW, pokoknya pokok NW. Al-Mukarramah Uminda Sadah Hajjah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid mata'anallah bituli hayatiha. Ayahanda Bapak Haji Muhammad Jalaluddin, Ayahanda Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i beserta Ustazah Hajjah Azizah Aziz mata'anallah bituli hayatihima, para masyayikh, para anggota Dewan Mustasyar, pengurus besar Nahdlatul Wathon, Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan mata'anallah bituli hayatih, para tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, pimpinan ormas yang semuanya tiang muliakan. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Insinyur Haji Badrul Munir beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak anggota DPD, ini senior saya, Bapak Dr. Andus Haji Harun Ar-Rasyid. Masih ada nggak? Berdiri Pak Harun, biar dilihat oleh jemaah. Lama nggak dilihat Pak Harun. Nah itu yang pakai kacamata hitam, yang masih gagah, alhamdulillah sampai sekarang. Yang saya hormati para anggota Muspida, pimpinan DPRD, para wakil ketua DPRD yang hadir, beserta anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, para bupati yang sempat hadir. Ada di sini Bapak Bupati Lombok Barat, Bapak Dr. Haji Zaini Aroni. Kalau pilkada dulu nomor 4 beliau. Ada bahasanya apa? Lecok boknya katanya dulu tuh. Beliau diamanahkan sekarang menjadi Bupati Lombok Barat, salah satu alumni Nahdlatul Wathon Pancor. Bapak Bupati Lombok Utara, Bapak Haji Lalu Bakri, ini beliau. Berdiri Pak Haji Lalu Bakri, biar dilihat juga oleh jemaah, biar kalau ketemu nanti bisa diingat, diucap salam. Ini beliau. Bapak Bupati Dompu, Bapak Haji Saifur Rahman Salman, datang jauh untuk berbagi tasyakur, berbagi syukur kepada Allah bersama-sama kita. Ini beliau. Berdiri Pak Bupati. Nah ini Pak Bupatinya yang gagah juga. Ada Bapak Wakil Bupati Lombok Barat juga, Bapak Haji Mahrib MM. Ini beliau juga. Ada Wakil Bupati Lombok Timur. Kalau ini kakak saya, yang saya hormati, silahkan juga berdiri. Nah ini beliau.
kemudian Bapak Haji Samsul Lutfi, kemudian Bapak Rektor Unram Profesor Haji Mansur Maksum. Ini beliau yang sudah mantan ya, tetapi masih tetap sekarang belum resmi, walaupun sebentar lagi beliau akan menyerahkan amanah kepada pengganti, yaitu Profesor Sunarfi, dan seluruh pimpinan lembaga pemerintah, baik pimpinan satuan kerja pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Bapak Sekda provinsi juga hadir, bapak-bapak para kepala dinas juga sebagian dapat hadir, alhamdulillah. Dan tentu para pimpinan muslimat Nahdlatul Wathon, terutama Ketua Umum Pimpinan Muslimat Kakanda Insinyur Hajah Siti Rohmu Jalilah, dan seluruh hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang tiang cintai dan tiang muliakan, rahimakumullah wa hafidhakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati tiang pelungguh, memberikan hidayah inayah kepada tiang pelungguh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada siang hari ini tiang pelungguh bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat karunia tamamun nikmah pada hari ini 74 tahun usia Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Syukran laka ya Allah. Pada hari ini juga tiang pelungguh kita semua memperingati haul yang ke-12 dari Muassisun Nahdlatain wa Nahdlatul Wathon Al-Muqurlah Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid rahimahullah rahmatal abrar tagammadahullah birahmatihil wasi'ah. Orang yang berjuang jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Orang yang berjuang sampai 102 tahun umur beliau diberikan oleh Allah, dihadiahkan oleh Allah. Tidak ada umur yang tersia-sia. Semua dimanfaatkan oleh beliau untuk berjuang, berdakwah. Ini sebagian hasil dari perjuangan beliau. Pelungguh semua ini adalah alamat, adalah tanda yang tidak terbantahkan, bukti bahwa jahada fillah al-maqurrah itu betul-betul berjuang karena Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka pada kesempatan ini tiang ajak pelungguh semua, mari kita baca Fatihah satu kali khusus untuk beliau. Kita niatkan mudah-mudahan kubur beliau dilapangkan menjadi raudhah min riyadil jannah. Derajat beliau diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang tiang cintai, alhamdulillah, kiranya tidak berlebihan dan bahkan sesuai, bahkan mungkin merupakan kewajiban bagi yang pelungguh semua warga Nahdlatul Wathon, amalan biqaulillahi subhanahu wa ta'ala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah itu luwih tiang pelungguh. Banyak nikmat Allah di tiang pelungguh. Alhamdulillah. Nikmat berjamaah, nikmat beriman, berislam, nikmat berada dalam organisasi yang selalu bercita-cita setiap geraknya Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Nikmat pada tiang pelungguh niki banyak. Maka fahadis, kita ucapkan nikmat itu, tersebut nikmat niki, terungkapan nikmat niki dengan niat, dengan harapan mudah-mudahan semakin kuat semangat perjuangan tiang pelungguh pada masa-masa yang akan datang.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, muntiang tunas di pelungguh semua. Kira-kira almarhumullah Maulana Syekh berhasil atau tidak dalam perjuangan? Alhamdulillah. Kira-kira almarhumullah Maulana Syekh sukses dalam perjuangan? Alhamdulillah. Kesuksesan dalam perjuangan ditunjukkan dengan hayat beliau yang berpuluh tahun berjihad. Tidak mungkin dapat dicapai hanya dengan pengorbanan sekedarnya saja. Kesuksesan, keberhasilan, al-fathu, al-fawzu tidak mungkin diperoleh hanya dengan sekedar berjuang. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat, belajar dari Al-Quranul Karim. Lihat dalam kitab suci Al-Quran ada satu surah yang dinamakan dengan Suratul Fathi, surah kemenangan, surah keberhasilan, surah kesuksesan. Di dalam surah itu Allah menggambarkan bagaimana satu perjuangan bisa mencapai keberhasilan. Ternyata perjuangan itu sampai kepada keberhasilan dengan segala macam pengorbanan. Pengorbanan hati, pengorbanan jiwa, pengorbanan raga, dengan segala macam cobaan-cobaan. Dilewati dengan ikhlas, dilewati dengan penuh keyakinan, sampailah perjuangan itu kepada kesuksesan. Lihat dalam suratul Fathi niki, di dalam surah Al-Fathi, surah kemenangan, Allah menceritakan sebagian dari perjalanan dakwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Bai'atul Ridwan, cerita tentang Sulhul Hudaybiyah, dan ditutup dengan Fathu Makkah. 3 rangkaian yang menunjukkan bahwa perjuangan itu memang berat. Lagu untuk ikhlas, insyaallah sampai tujuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, pada tahun ke-6 dari hijrah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama 1.400 sahabat beliau berangkat ke Mekah. Ndek niatnya milik perang, ndek. Bukan niat beliau bertempur. Niatnya menunaikan haji. Niatnya berziarah ke Ka'bah. Sampai suatu tahun namanya Hudaybiyah, teguh dia rombongan Nabi bersama 1.400 sahabat. Datang utusan lekan Quraisy, utusan lekan Quraisy sindik nemeling kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Mekah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, niat bagus terhadap di tengah perjalanan. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau kemudian mundur dari perjalanan? Tidak. Apakah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menghentikan dakwah? Tidak. Tetap teguh. Karena niat wah kokoh sampai ke Mekah. Datang utusan Quraisy. Terus 1 utusan datang, 2 utusan datang, 3 utusan datang.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ditawan oleh Quraisy, ribut Nabi bersama para sahabat. Kemudian diikatlah oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu selaku sahabat si Arab, terikat isi satu perjanjian setia. Coba tadi bapak-bapak ibu-ibu kita dengar nasyid kami benihan Nahdlatul Wathon yang setia. Hafal sih deh? Ayo kita nyanyikan. Ayo sama-sama sama tiang. Kami benihan Nahdlatul Wathon yang setia. Selaku agar umat seluruh bersatu raga, marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggi karena mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Wathon yang perwira hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa. Itu lain semua para sahabat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terikat dengan satu perjanjian setia. Itulah bai'atul ridwan. Pada saat itu bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, pelajaran pada tiang penunggu termasuk juga pelajaran dari hayat al-mafurlah Maulana Syekh, pelajaran dari perjalanan dakwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena melihat kepentingan dakwah yang lebih besar, tidak terpancing oleh provokasi dari orang-orang Quraisy. Sengaja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap ada yang panas hatinya. Sengaja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicegah sampai ke Mekah supaya pecah pertempuran, tapi Nabi sabar. Ada Sulhul Hudaybiyah, kembalilah beliau ke Madinah. Dengan kekuasaan Allah 2 tahun kemudian setelah Sulhul Hudaybiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Makkah pada Amul Fathi dengan 10.000 sahabatnya. Pertama kali pada Amul Hudaybiyah 1.400 sahabat, tetapi karena kesabaran Nabi, karena kesetiaan para sahabat, tidak ada yang mundur, tidak ada yang meninggalkan perjuangan, tetap kompak terus berjuang. 2 tahun kemudian jadi 10.000 sahabat. Inna fatahna laka fatham mubina. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau kita bisa meniru jalan perjuangan Al-Maqfurullah Maulana Syekh, meneladani jalan perjuangan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka doa-doa Al-Maqfurullah daiman abada akan terwujud. Alhamdulillah sampai sekarang masih demen sudah hadir di Abdul Tahgif. Masih demen? Masih demen? Semakin demen? Alhamdulillah. Semakin banyak. Lagu ingat bahwa Nahdlatul Wathon tidak akan semakin mulia semata-mata karena semakin banyak pengikutnya. Tapi Nahdlatul Wathon akan semakin mulia kalau warga Nahdiyah ngiring perjuangan al-mampu. Luwe lagu males ngaji,
lagu besual doang pegawaian, lagu momot doang, dek memilih bergerak beramal soleh, dek nenuh, dek tidak seperti itu murid-murid Nahdlatul Wathon. Patah sasak tadi sudah dinyanyikan ya. Ada yang hafal nggak? Hah? Ayo, teriak situ. Blik-blik suaranya dia bersemangat. Ayo. Hayya ghanu nasyidana ya patah sasak di Indonesia. Balighil ayyam wal layaliya nahnu ikhwanus safa kulluna 'alal wafa. Ayo, tulak, angkat suaranya. Lakin bidaya ittihadi. Suara tiang agak palas gitu. Nah, seperti suara Al-Maqurlah, merdu suaranya. Kenapa tiang senang lagu niki, bapak-bapak, ibu-ibu? Dalam lagu niki hampir semua nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Wathon terangkum. Hayya qanu nasyidana ya fata sasak di Indonesia. Dengan sasak, dengan NTB, wahai kita semua, qanu nasyidana, angkat suara, nyanyikan, balighil ayyama wal layali. Sampaikan kepada siapapun, nahnu ikhwanus safa kulluna 'alal wafa fasta'id bihizbina yahya. Nahnu ikhwanus safa maknanya selaku semua warga Nahdlatul Wathon. Ikhwanus safa adalah saudara. As-safa artinya selaku bagus, bersamaton, bagus-bagus. Tentu sudah bersamaton, bagus. Kulluna 'alal wafa, semuanya setia, berjuang bersama-sama. Kulluna 'alal wafa fasta'id bihizbina yahya. Dengan hizib kita, yang di dalam hizib itu ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa para ulama, doa para aulia, itu menjadi senjata kita. Mayyas alil ma'ali la yakhsha min fusumin. Indonesia anti romzul ittihadi. Maka perjuangan NW akan lain, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dari dulu sejak hayat Al-Maqurlah Maulana Syekh, bukan hanya perjuangan keagamaan, bukan hanya perjuangan keislaman, tetapi juga perjuangan kebangsaan. Itu sebabnya dinamakan organisasi ini, harokah, gerakan perjuangan ini, Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, kalau sudah nyanyi dua lagu ini yang semangat ya, mudah-mudahan sudah ada semangat gitu. Tetap kita bersama-sama berjuang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini tiang ajak menunggu semua. Al-Maqurlah Maulana Syekh berdakwah sampai hayat beliau, sampai wafat beliau 102 tahun berdakwah, berjuang, berjihad. Sampai 102 tahun berjuang, berdakwah, berjihad. Apa yang menjadi modal perjuangan Al-Maqurlah Maulana Syekh? Apa yang menjadi sebab-sebab sehingga perjuangan Al-Maqurlah Maulana Syekh niki menjadi perjuangan yang sukses, yang berhasil? Pertama, sabatun fil aqidah. Perjuangan Al-Maqurlah Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sukses karena ada akidah yang kokoh. Pokok NW, pokok NW, asas NW jangan diubah sepanjang sah, sepanjang sanah. Ahlus sunnah dalam akidah, mazhab syafi'i dalam syariat. No, perjuangan enti ya, enti pegang ahlus sunnah wal jamaah, itulah akidah Nahdlatul Wathon. Saya dengan ngaku menjadi warga Nahdlatul Wathon, maka berakidahlah dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Apa akidah ahlus sunnah wal jamaah?
Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa yang merupakan peganganku dan pegangan para sahabatku, yang kemudian ditahrir dan dijelaskan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Akidah Nahdlatul Wathon. Maka bagi para masyayikh, bagi para asatidz di semua sekolah Nahdlatul Wathon, di semua majelis taklim Nahdlatul Wathon, tetap ajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dari akidah perjuangan yang belum. Paham sudah bapak-bapak? Paham sudah ibu-ibu? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madhabil Asy'ariyah, bertamazhub, berfikih dengan fikih madhab Syafi'iyah. Itu juga pokok perjuangan Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, dengan pokok perjuangan ini ratusan majelis taklim, ratusan masjid, ratusan madrasah, sekian banyak amal usaha, semuanya fondasinya iman dan takwa. Yang kedua, mengapa Al-Maghfurullah Maulana Syekh sukses dalam perjuangan? Wuduhur ru'yah. Karena jelas visi beliau dalam berjuang. Dari pertama beliau berjuang, wah jelas, sudah terang di hadapan beliau apa yang menjadi tujuan perjuangan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Inilah ayat yang menjadi semangat dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad kepada semua orang Arab yang ada pada waktu itu, inilah jalanku wahai manusia. Inilah perjuanganku. Inilah yang ingin aku tempuh, ala basiratin ad'u ila Allah. Jalan yang aku tempuh ini adalah jalan dakwah. Jalan dakwah ila Allah, supaya orang cinta kepada Allah. Ala basiratin, dakwah kepada Allah dengan berdasarkan kepada ilmu. Itu sebabnya awal yang didirikan oleh Al-Maghfurullah madrasah. Organisasi ini sekian tahun didirikan setelah madrasah. Madrasah, sekolah, baru dibangun organisasi. Itulah perjuangan Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Maka visi Nahdlatul Wathon, i'la kalimatillah izul Islam wal muslimin. Tenti bareng-bareng bapak-bapak ibu-ibu. Tenti bareng-bareng nggih. Tenti bareng-bareng nggih. Pegang teguh. Dakwah ini adalah dakwah Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh di dalam salah satu sambutan beliau menyebutkan bahwa dakwah Nahdlatul Wathon ini adalah pertama ihya'us syariah, yang kedua tahqiqul ubudiyah, dan yang ketiga al-husul ala ridhol ilah. Dakwah itu, kata Al-Maghfurullah Maulana Syekh, pertama ihya'us syariah. Ihya'us syariah maknanya mengajar, menyampaikan kepada masyarakat tentang makna Islam. Islam rahmatan lil alamin. Islam mengajar kepada kemajuan. Islam mengajarkan kebahagiaan dunia akhirat. Islam mengajarkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan juga cinta kepada manusia dan semua makhluk Allah. Yang kedua, tahqiqul ibadah, tahqiqul ubudiyah. Al-Maghfurullah Maulana Syekh juga menjadikan dakwah ini dengan maksud untuk mengajarkan kita cara-cara kita beribadah kepada Allah. Coba bapak-bapak ibu-ibu, dulu Al-Maghfurullah pernah lebih dari 3 tahun hanya mengajarkan ucapan salam kita. Ingat tidak? Ingat tidak bapak-bapak ibu-ibu? Selama 3 tahun
Yang diajarkan oleh Al-Maghfurullah itu hanya ucapan salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Maghfurullah mengajarkan bagaimana bermuamalah, bagaimana bersosialisasi, bagaimana menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Sebagaimana disampaikan oleh Habib Jindan tadi, hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia, si paling luwih manfaatna li manusia. Yang ketiga, dakwah itu kata Al-Maghfurullah al-husul ala ridul ilah. Dakwah itu adalah bagaimana adiknya tiang pelungguh niki dalam kehidupan tiang pelungguh mau keredoan lekan desida Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Nini Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, di dalam perjuangan beliau tidak pernah lari dari tantangan perjuangan. Dakwah yang dikembangkan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Nini Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dakwah yang mengajak semua komponen masyarakat untuk bersama-sama fastabiqul khairat, untuk bersama-sama beramal soleh, untuk bersama-sama menata kehidupan menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Tidak ada dakwah kebencian. Al-Maghfurullah mengingatkan jangan sampai ahli dakwah, jangan sampai tuan guru menjadi seperti landak. Apa landak itu? Tahu ada landak? Landak itu makhluk yang berduri. Yang namanya landak itu sai-sai rapat ketusuk si durinya. Jangan sampai ahli dakwah, jangan sampai kita mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti landak. Artinya apa? Salah angno, salah angni, umpat nih. Tidak. Dakwah itu muassasun alal mahabbah. Dakwahnya Al-Maghfurullah Maulana Syekh adalah dakwah dengan penuh kasih sayang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, beliau sudah berjuang, cukuplah perjuangan beliau, sudah tunaikan kewajibannya, tinggal tiang pelungguh makin sebagai keluarga besar Nahdlatul Wathon. Terusang nih, terus berjuang. Selaku tiang dejak bersama-sama musyarakah tebarang-barang, dan barang-barang ini bukan sekedar tebarang-barang, tapi masing-masing dari kita menjadi sahabat yang baik bagi yang lain. Masing-masing dari kita warga Nahdlatul Wathon menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dulu bapak-bapak dan ibu-ibu, pernah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah ditanya oleh sahabatnya, Sayyidina Ali, mengapa pada saat sekarang, pada saat engkau memimpin kami, mengapa terjadi perkelahian? Mengapa terjadi permusuhan? Mengapa terjadi perpecahan? Pada zaman Sayyidina Ali itu ada perang Siffin, ada perseteruan antara Al-Jumhur dengan Khawarij, dengan Syiah, dengan Rafidhah. Kenapa terjadi perpecahan Sayyidina Ali? Sedangkan dulu pada saat Abu Bakar As-Siddiq masih hidup, menggantikan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perpecahan seperti ini. Apa kata Sayyidina Ali? Sahabat-sahabatku, dulu pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin, sahabat-sahabatnya adalah orang-orang seperti saya. Bahasa Sayyidina Ali. Lain pada saat Abu Bakar memimpin, sahabat-sahabatnya itu orang seperti saya. Itu sebabnya ndek narak si besual.
Karena sahabat-sahabatnya Sayyidina Abu Bakar bagus-bagus selaput. Karena umat Islam yang ada pada saat itu masih betul-betul ingat kepada sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan saya ini, pada zaman saya sekarang terjadi keributan, terjadi perselisihan karena sahabat saya adalah orang-orang seperti kalian. Apa maknanya? Semakin banyak umat Islam pada waktu itu, semakin tersebar ke seluruh penjuru dunia, tetapi semakin banyak pula yang lupa kepada tuntunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka pada kesempatan ini, dulu Al-Maghfurullah Maulana Syekh berjuang ditemani oleh murid-murid beliau. Sekarang kita semua berjuang bersama-sama. Pada periri atente Bapak Ibu nih, pada periri nih, bagus-bagus nih. Insyaallah Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khair. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perjuangan Nahdlatul Wathon niki sekarang dan masa-masa yang akan datang semakin besar tantangannya. Khususnya sekarang ini salah seorang kader Nahdlatul Wathon diberikan amanah memimpin Nusa Tenggara Barat. Tentu ilah itu apabila pada saat NTB dipimpin oleh kader Nahdlatul Wathon ternyata tidak ada perubahan menuju kepada yang lebih baik. Ngenu-ngenu doang keadaan. Ilah itu atau enggak? Hah? Ilah atau enggak? Ilah. Kan ketua umum NW, ketua umum Dewan Tanfiziah Nahdlatul Wathon itu gubernur NTB. Maka tentu kewajiban bagi seluruh warga Nahdlatul Wathon dan semua kita, selain tentu juga selain warga Nahdlatul Wathon semua, kewajiban yang lebih lagi kepada semua warga Nahdlatul Wathon, musahamah, berjuang bersama-sama untuk memajukan daerah kita. Ini modal luar biasa untuk membangun. Insya Allah ada program buta aksara. Tentu warga Nahdlatul Wathon juga tidak boleh banyak yang buta aksara. Tahu sudah membaca ke ibu-ibu? Hah? Bapak-bapak? Hah? Tahu membaca? Alhamdulillah. Galakkan organisasi bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk berusaha supaya semua warga NW tidak ada yang buta huruf. Kalau semua warga NW tidak ada yang buta huruf, kemudian organisasi yang lain juga bergerak dengan arah yang sama, selesai masalah buta aksara di NTB. Problem kesehatan di NTB niki termasuk daerah si paling tinggi kematian ibu, paling tinggi kematian bayi. Mari yang aja lungguh semua warga Nahdlatul Wathon, kita benahi bersama-sama, lebih sehat, lebih pintar, lebih cerdas, lebih dekat kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulullah, lebih semangat untuk membangun. Insya Allah NTB akan maju. Dan mengenai kita anak-anak tanya gini, si telu niki kudik-kudik nina manggilan selaku. Sang cekat-cekat. Oke, katanya oke, katanya. Kita tahu. Dia paham kadang-kadang. Oke, yes, alhamdulillah. Kalaupun kita sebagai orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, katakanlah wah lewat mas santer. Dia kebau belajar minta karena wah lingsir, wah sepuh. Lagu wajibah. Semua pija jarinta harus belajar. Bahkan kalau perlu kita korbankan kebutuhan yang lain untuk kebutuhan anak-anak kita belajar. Karena zurriyatun thayyibah adalah menjadi salah satu sebab amal jariah bagi orang tua. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia,
Insyaallah Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Mudah-mudahan NW kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan perjuangan kita dipelihara oleh Allah. Mudah-mudahan atin tiang pelungguh tetap telurusah oleh Rasulullah Allah. Tetap telurusah oleh Rasulullah Allah. Mudah-mudahan kita tetap ikhlas nih. Ikhlas nih. Mudah-mudahan tiang tetap ikhlas. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala niat tiang. Pelungguh juga mudah-mudahan terjaga. Semua niat kita dijaga oleh Allah. Langkah kita dijaga. Apa yang baik dimudahkan. Kalau jalan maksiat dipersulit. Mudah-mudahan selalu dalam naungan pemeliharaan hidayah inayah. Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Pada kesempatan ini perkenankan tiang menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh yang hadir, tamu-tamu dari seluruh penjuru, baik dari pejabat pemerintah yang tadi hadir Bapak Dirjen Mandikdasmen, kemudian juga pimpinan-pimpinan lembaga yang ada di tingkat provinsi, Dewan Perwakilan Daerah, pimpinannya juga hadir sebagian, Bapak Haji Rahmat Hidayat, Bapak Haji Muhammad, saya lihat Bapak Haji Lalu Samsir, dan juga seluruh tamu-tamu khususnya yang saya muliakan, guru-guru saya, para masyayikh, para pimpinan pondok pesantren, sahabat-sahabat saya, semua para asatidz yang sudah hadir, tamu undangan semua yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Atas nama Sahibul Bait, saya juga menyampaikan ucapan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada semua yang hadir. Apabila dalam kesempatan ini ada hal-hal yang kurang pas, maklum, walaupun sudah diperluas masih saja terasa sempit. Ini tetaringnya sudah diperluas, karena dulu tetaringnya itu sampai itu yang tinggi, yang di bawah itu dulu bangunan. Bangunan sudah dirubuhkan, dibuat tetaring, masih juga terasa sempit. Yang di luar yang tidak dapat masuk juga saya mohon maaf tidak bisa, karena memang seperti inilah keadaan kita. Tetapi sebagaimana kata Al-Maqurlah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Pokoknya sekali lagi lebih besar. Pokoknya sekali lagi lebih besar. Pokoknya pokok NW. Pokoknya pokok NW. Pokok NW. Alhamdulillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad.